Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video hands-on kali ini terkait mata kuliah Jaringan Komputer 2 terkait lab session 15.6.1 paket tracer, konfigur, IP4 dan IP6 statis and default router ya. Di sini saya akan melakukan praktikum sekaligus penjelasan dari lab session ini. Nah, di sini kan kita sudah masuk pada modul 15 teman-teman terkait dari IP status routing ya. Modul 15 ini membahas status routing, yaitu cara router menentukan jalur paket secara manual, berbeda dengan routing dinamis seperti RIP, OSPF, dan lain-lain. Nah, pada status routing ini administrator yang menentukan sendiri kemana paket harus dikirim. Nah, pada lab 15.6.1 ini kita mempelajari yang pertama teman-teman itu default router, yang dimana jalur keluar utama ke internet. Lalu kedua, floating status router, floating status route, yang mana jalur cadangan jika jalur utama gagal. Lalu ketiga, static router ke LAN internal. Lalu ada host route, yang mana route khususnya ke satu IP saja, dan semua konfigurasi dilakukan untuk IP4 dan IP6. Tujuan utamanya adalah membuat jaringan tetap terhubung walaupun salah satu link ISP itu down. So, kita masuk ke praktikumnya ya. Saya beri nama dulu Claudia aja ya. Nah, di sini pada part pertama ya, teman-teman. Part pertama itu konfigur IP4 status and floating status default router. Maksudnya part pertama ini di bagian IDGE router itu dikonfigurasi agar yang pertama bisa mengakses internet melalui ISP1 atau utama, serta memiliki jalur cadangan melalui ISP2. Nah, pada step pertama ini IP4 status default route atau primary ya. Di sini kita bisa masuk ke EDG router ya. Nah, di sini kita bisa enable terlebih dahulu, lalu konfigur terminal ya. Dan di sini kita mulai dari presentasinya 0 ya. Di sini IP route ya. IP route-nya di sini nolnya itu 2, 3, 4 kali dulu. 1, 2, 3, 4 spasi 4 kali lagi. 1, 2, 3, 4 spasi, masuk ke serial interface ya. 0/0/0 enter. Nah, di sini 0/0 yang 4 kali ini itu artinya semua tujuan yang tidak dikenali ya, dan masuk ke serial ini itu jalur keluar ke ISP1. Nah, ini menjadi jalur utama internet. Masuk pada step 2, IP4 floating static default route atau backup ya, backupnya.
perintahnya itu coba kita bisa IP route sama ya, tapi di sini kita ubah ini 1 spasi 5 ya, begini. Nah, presentasinya nambah 12. Nah, jalur cadangan itu melalui ESP2. Nah, angka 5 itu adalah administratif atau administrasi distance. Karena lebih besar dari default 1, router ini hanya aktif jika jalur utama mati. Kita masuk pada part 2 di sini ya, part 2 configure IPv6 status and floating status default routers. Nah, maksud dari part 2 ini konsepnya sama seperti part pertama, tetapi menggunakan IPv6 ya. Masuk pada step pertama di part 2 itu IPv6 status default router primary. Perintahnya di sini ya, karena saya takut ada kesalahan ya. Di sini saya sudah menyiapkan catatan. Nah, ini perintahnya IPv6 011 ini. Kita tetap masuk di sabar ya. Kita belum masuk konfigur terminal ternyata tadi ya. Jadi ini tinggal bagian sini aja dulu biar saya enak menjelasinnya. Oke, udah. Nah, itu di step pertama ya. Di sini nambah 18. Nah, bagian ini ya teman-teman yang saya blok ini sampai dengan /0 bentar saya blok. Nah, ini itu default router IP6 ya. Nah, sedangkan 2 sampai dengan selanjutnya ini ya, itu next hop ISP1 ya. Jadi ini digunakan sebagai jalur utama dari IPv6. Next, kita ke step 2 pada part 2, yaitu IP6 floating static default router atau backupannya ya. Jadi perintahnya IP6 route sama ya, sama ini, sama dia cuman beda di ininya 2 spasi 5 nih ya. Ntar di sini nambah 25%. Nah, ini itu jalur cadangan IP6 ya melalui ESP2. Jadi ada di sini bagian 5 ini itu hanya aktif jika jalur utama gagal, sama pada part pertama tadi ya. Masuk ke part 3 ya teman-teman. Part 3 ini configure IPv6 status and floating static routers to internal LANs di ISP1. Maksud dari part 3 ini agar ISP1 itu tahu cara menuju jaringan LAN
internal. Nah, maka ISP1 itu perlu static router ke EDGE router. Nah, pada step pertama itu kita ke ISP ya, ke ISP kita enable configure terminal, lalu IP route-nya ya. ISP1 ini ya. Kita pakai IP ini. Kita masuk IP route. Oke. 192.168.10.16 spasi 255 240 spasi 10.10.10.2 enter. Masih sama, kita tinggal ubah di sini, di 10-nya kita ganti 11, lalu di sini 16-nya kita ganti 32 ya, dan di sini itu dia 224 bukan 240. Oke. Bentar. Nah, teman-teman, LAN 1 dan LAN 2 itu berada di belakang EDGE router. 10.10.10.2 itu adalah IP EDGE router. Nah, ini adalah jalur utamanya. Masuk pada step 2 dari part 3 ya. IPv4 footing status router ke LAN internal. Jadi perintahnya itu sama ya, cuman ujungnya aja beda. Jadi kita ini. Nah, di sini itu tinggal penambahannya Giga Ethernet 0/0 spasi 5. Enter. Satu 92 10 16 255 internal. Sebentar ya, kita lihat catatan terlebih dahulu. Ini ya. Dia itu tidak pakai ini guys. Kenapa salah teman-teman ya? Itu salah dikarenakan dia tidak perlu pakai 10-10 ini. Jadi begini tampilannya ya. Nah, di sini enter. Oke. Sama bagian bawahnya ya. Nah, di sini bagian 10-10-nya itu kita hapus. Lalu kita tambahkan Giga Ethernet 0/0 spasi 5. Enter. Nah, di sini nambah ya, persentasenya 50%. Nah, jalur cadangan itu lewat ISP2 ya, teman-teman.
ini 5 ini itu hanya digunakan untuk jalur digunakan jika jalur utama itu gagal, jadi cadangannya. Masuk pada part 4 ya, configure IPv6 status and footing status router to internal LANs. Jadi sama seperti part 3 tetapi menggunakan IPv4. Pada step pertama di sini IPv6 static route ke LAN internal. Jadi di sini lanjut ya. Di sini lanjut karena takut ada kesalahan ya, kekeliruan, jadi saya catat, kita paste aja. Nah di sini saya jelasin ya, dijelasin di sini. Ini tuh mengarah traffic IPv6 ke EDG router ya, digunakan sebagai jalur utama. Lanjut ya, lanjut di sini ya. Nah sedangkan yang barusan saya lakukan ini itu menggunakan traffic IPv6 ke EDG router. Jadi dia digunakan sebagai dia itu ini jalur cadangan IPv4 melalui ESP2. Jadi ini ujungnya 5 tadi ya. Dia ini aktif jika jalur utama itu gagal. Masuk pada part 5, configure host router. Jadi host router itu digunakan untuk mengakses satu server tertentu secara langsung, bukan satu jaringan. Jadi pada step pertama di sini IPv4 host router ya. Dia di serial. Kita lihat lagi. Ini ya perintahnya. /0. Nah ini. Nah ini teman-teman. Nah ini tuh /32 itu hanya satu IP atau customer server ya. Nah, jalur utama via ISP1, lalu jalur cadangan itu via ISP2. Masuk ke step 2 dari part 5, IPv6 host routers. Jadi kita kembali ke catatan. Ini sisanya ya. Nah ini itu /128 itu satu alamat IPv6 saja. Jadi jalur utama dan cadangan itu tetap tersedia. Jadi di sini kurang satu saja untuk mencapai hasil maksimal.
masih 93 ya, sebentar ya. Kita coba screenshot dulu deh. Harus kita screenshot ya. Ini kita tunggu dulu. Oke, udah ini. Ini udah. Ini udah. Kalau di ISP dia udah lengkap, cuman di Edge router dia masih kurang bagian router 3. Oh, router bagian Edge router cuman di, sebentar ya, saya izin untuk membuka AI. Ini salah satu perintah yang tidak sesuai dengan perintah lab ya. Kita hapus dulu. Oke, di sini kita udah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada 100 ya. Jadi terdapat kekeliruan. Oke, teman-teman, di sini saya simpulkan ya terkait dari lab session 15.6.1. Yang pertama, static routing itu memberi kontrol penuh ke administrator. Lalu kedua, default router itu digunakan sebagai jalur keluar utama. Ketiga, floating static route itu berfungsi sebagai backup otomatis. Nah, konsep ini tuh berlaku untuk IP 4 dan 6. Lalu jaringan tetap berjalan meskipun salah satu ISP itu down. Saya rasa cukup terkait dari lab session 15.6.1. Maaf jika tadi terdapat kesalahan, kekeliruan. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.